Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, kita berjumpa kembali dan mudah-mudahan sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman-teman semuanya, di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi yang sekaligus kita akan bahas tentunya di sini, yaitu masih tentang polemik nasab. Akan tetapi ini dari kegiatannya Robito Alawiyah atau Ba'alawi. Jadi begini saudara-saudara. Jadi saya dapat satu informasi bahwa Ba'alawi ini Ba'alawi itu bukan hanya punya satu organisasi Robito Alawiyah, atau itu adalah satu organisasi yang mencatat nasab ya, tentang nasab dan keanggotaan Robito Alawiyah, barang ke jumlah warga Robito Alawiyah Ba'alawi yang ada di Indonesia barangkali. Kemudian ada satu lagi, yaitu Ashraf Az-Zahra. Ya. Ashraf Az-Zahra ini adalah yang mengklaim raja di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan di Indonesia ini banyak yang diklaim oleh Ba'alawi. Ya, atau mungkin akan diklaim oleh Ba'alawi menjadi keturunan Ba'alawi. Termasuk ya Wali Songo kan. Wali Songo sudah diklaim dan diba'alawikan. Yang sebenarnya Wali Songo itu bukan dari jalur Ba'alawi. Dan kemudian raja-raja pun ini akan diklaim diba'alawikan. Raja Mataram, mungkin Raja Pajajaran nantinya ya, Raja semua aja ya. Ini rencana yang sudah atau misi yang sudah dijalankan oleh Ba'alawi di Indonesia. Ini sangat berbahaya. Jadi Ba'alawi ini menyerang atau berjalan dari sisi itu dulu, dari betul-betul dari kiai-kiai dan ulama-ulama yang dihajarnya. Memang sesuai dengan misi dia sejak awal ya. Ba'alawi ini dibawa ke Indonesia ini oleh Belanda ini ya untuk melawan dan berbaur dengan para ulama dan kiai di Indonesia. Sebab kekuatan Indonesia saat itu ada pada kiai dan ulama Indonesia. Ya. Ulama dan kiai Islam di Indonesia karena sangat kuat saat itu. Sangat kuat yang menjadi cikal bakal dari perjuangan Wali Songo. Nah, ini yang dihajar sekarang pun ya ini ya. Ya memang itu tadi semboyannya, apabila akan menghancurkan Indonesia, hancurkan NU-nya, Nahdlatul Ulama. Nah, ya kayaknya ini misi betul-betul dijalankan oleh Ba'alawi ya. Jadi tanpa setahu kita, mungkin tanpa disadari oleh para pembesar negara, tanpa disadari oleh pemerintah, tanpa disadari oleh ulama-ulama Indonesia, mereka enak saja mengklaim dan Ba'alawi ini melakukan pendekatan yang strategi kepada para ulama, apalagi ulama tersebut belum memiliki atau belum tercantum sebagai nasabnya kemana. Nah itu ya, jadi diberi nasab, diberi dijelaskan keturunannya. Nanti ya kiai kan akan wah berarti saya ini keturunan ini kan jadi makin hebat ya. Itu hembusan yang disampaikan oleh para Ba'alawi untuk memegang para ulama dan kiai. Makanya banyak kiai dan ulama yang sekarang masih terus berat membela
para Balawi. Baik, sahabat, ini ada seorang teman kita yang mengerti persis dan mengetahui tentang perjalanan daripada Robito Alawiyah dan Ashraf Adjaro Ashraf Adjaro ya, akan menjelaskan kepada kita sekalian, akan memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Baik, kita ikuti penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat barokah dari aulia ittisngah alladzina ballahuddina fil jawi. Langsung saja, kemarin saya bersama Kiai Wahib sedikit membahas tentang organisasi-organisasi yang dimiliki oleh klan Ba'alwi, yang organisasi tersebut sebenarnya sangat menciderai atau sangat sangat menciderai khazanah kesejarahan bangsa ini, karena di situ banyak sekali klaim-klaim yang tidak benar, banyak sekali pembelokan-pembelokan sejarah yang pada saat ini itu akan sulit untuk diruntuhkan. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa pemahaman saya ini pemahaman analisa saya di lapangan. Analisa saya di lapangan sebelum terjadi polemik nazab dan setelah terjadi polemik nazab sampai saat ini. Karena saya itu dulu sebelum terjadi polemik nazab ya beberapa kali memang sering duduk bersama dengan Pak Lawi, ngobrol sampai subuh dan lain sebagainya. Jadi analisa saya itu hasil di lapangan begitu. Ada 2 poin yang akan saya bahas pada konten hari ini. Yang pertama adalah Ba'alwi itu tidak hanya punya organisasi nazab yang kita kenal Robito Alawiyah. Yang kedua, Ba'alwi itu mengklaim keturunan raja-raja Jawa atau keturunan raja-raja Nusantara, maksudnya raja-raja Islam. Begitu. Lebih tepatnya. Nah, 2 poin ini menurut saya yang menyebabkan sampai sekarang banyak kiai-kiai yang masih membela Ba'alwi. Kita kupas satu-satu. Ba'alwi ternyata itu tidak hanya punya organisasi Robito Alawiyah. Bagi yang mungkin yang pernah dekat dengan Pak Lawi mungkin paham ya. Kalau yang belum ya, atau yang tahu Pak Lawi, tahu kabib-kabib itu hanya saat acara sholawatan atau saat acara pengajian, itu mungkin nggak paham. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa duduk dengan klan Ba'alwi ya pasti tahu tentang hal ini. Walaupun mungkin tidak semua. Lanjut. Ba'alwi ternyata tidak hanya punya organisasi nazab yang namanya Robito Alawiyah. Tapi mereka itu punya organisasi nazab yang namanya itu Salatin Asrofi Syahro yang kemarin saya singgung dengan Pak Wahid videonya. Nah, organisasi ini itu dipimpin oleh klan-klan Ba'alwi. Marganya Sapiri kalau nggak salah. Itu. Yang bahaya di sini, di organisasi tersebut adalah organisasi ini itu menurut saya itu tujuannya untuk mengklaim seluruh kesultanan di Nusantara bahwa Pak Lawi itu punya andil di situ. Nah, ini kan bahaya sekali. Targetnya siapa? Targetnya itu kiai-kiai atau orang yang punya catatan silsilah ke Wali Songo, atau katakanlah kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo, tapi nasabnya itu tidak pernah dikonfirmasikan ke keraton-keraton peninggalan Wali Songo, yang akhirnya situasi ini menjadi kesempatan Pak Lawi untuk menisbat nasab kiai tersebut yang tidak pernah berafiliasi dengan keraton
atau jauh dari punjer Wali Songo, yaitu keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Di situasi inilah kiai tersebut terjebak oleh Pahlawi. Mereka dikasih buku nasab atau BPKB, cara kendaraannya begitu. Kasih buku nasab dari Salatin Ashrafus Zahro, bahwa kamu ini nasabnya contoh ke Sunan Ampel, ke Sunan ini, ke Sunan ini, tapi Wali Songo Pahlawi. Nah ini banyak sekali korbannya, tidak hanya 1-2 kiai, mungkin ratusan, bahkan bisa lebih, bisa saja ribuan. Di Cilacap ada kok, tapi nggak saya bongkar satu-satu, nggak saya sebutkan. Nah, tapi kalau nanti rewel ya terpaksa. Itu banyak sekali. Ya mungkin tidak hanya Salatin ya, tapi Baklawi itu memang begitu. Dulu itu ada Baklawi yang ini cerita dari salah satu dzuriyah Wali Songo yang nasabnya itu diisbat oleh Salatin. Dulu sebelum terjadi polemik nasab, itu klan Baklawi itu memang suka mengira-ngira, atau bukan mengira-ngira, mengklaim lah, di mana-mana mengklaim, oh kamu dari keraton mana, contoh begitu, kamu dari keraton Surakarta atau dari keraton mana, oh berarti leluhurmu Asegaf atau leluhurmu Yahya bin Yahya atau leluhurmu Ba'bud, begitu pasti sudah tercekoki begitu. Nah, kiai-kiai atau orang-orang yang tidak pernah dekat dengan keraton, apalagi sampai membaca naskah-naskah yang ada di keraton, apalagi sampai membaca naskah-naskah tentang nasab yang ada di Tepas Darah Dalam, ya otomatis akan ikut daripada doktrin-doktrinnya Baklawi tersebut. Apalagi kalau sudah punya guru Baklawi, sudah menganggap gurunya yang dari klan Baklawi tersebut adalah makomnya wali dan sebagainya, wah, lebih jelimet lagi. Nah ini fakta di lapangan. Maka sampai sekarang kiai itu masih banyak yang mendukung Baklawi karena salah satu faktornya. Saya katakan salah satu faktor mungkin, karena ya kita kan tidak tahu tujuan mereka, nggak tahu. Salah satu faktornya adalah nasab kiai tersebut sudah kadung terisbat ke Baklawi. Nah ini, loh kok kenapa bisa begitu? Dzuriyah Wali Songo kok bisa nasabnya kok terisbatnya oleh Baklawi sih, gimana? Nah, ini perlu saya kupas sedikit. Karena Wali Songo itu kan punya peninggalan langsung, yaitu keraton-keraton peninggalan Wali Songo. Nah, yang ini kita sebagai warga Nahdien yang jargonnya itu selalu gembar-gembor ajarannya ikut Wali Songo dan lain sebagainya itu, tapi malah kita itu jauh dari punjer ajaran Wali Songo, jauh dari punjer budaya Wali Songo, yang itu punjernya ada di keraton. Begitu. Maka saya tadi katakan, kiai-kiai yang nasabnya terisbat oleh Baklawi lewat Wali Songo tapi dibaklawikan, itu adalah kiai-kiai yang nasabnya tidak terkonfirmasi oleh keraton. Akhirnya begitu. Dan secara kultural, maksudnya NU kultural, itu juga tahunya kan, ya kita fakta di lapangan lah, kita mengatakan fakta di lapangan, orang-orang Nahdien itu kan tahunya Wali Songo ya jumlahnya hanya 9 itu, yang sering buat ziarah itu, tahunya kan itu. Tapi apalagi kultural ya, sampai membahas atau mengkaji dan lain sebagainya, memahami Wali Songo sebenarnya siapa saja, bagaimana ajarannya, itu kan sangat sedikit yang sampai ke taraf itu. Bahkan di struktural, bahkan di struktural NU pun, itu saya belum pernah dengar ada kajian yang khusus membahas Wali Songo dan berafiliasi dengan keraton sebagai punjer daripada Wali Songo tersebut, mencari informasinya ke keraton, yang keraton itu statusnya adalah sebagai peninggalan langsung dari Wali Songo dan masih ada struktur organisasinya
monarkinya masih ada dan diakui pemerintah dan juga dunia internasional. Nah ini, kan PBNU sendiri pun itu tidak pernah bekerja sama ke keraton. Tidak pernah bekerja sama dengan keraton maksudnya. Harusnya kan PBNU sebagai struktural NU itu punya tanggung jawab besar karena selalu gembar-gembor ajarannya ikut Wali Songo. Tapi nyatanya PBNU sendiri tidak pernah bekerja sama dengan keraton. Mana sih sejarah Wali Songo yang memang valid itu bagaimana? Bekerja samalah dengan keraton. Kan tidak pernah. Makanya ya begini. Akhirnya ketika diguncang nasab klan Ba'alwi oleh Kiai Imad jadi carut marut begini. Karena sudah kadung kultur NU itu sudah terjebak dalam situasi mental inlander yang itu sangat gencar sekali, terstruktur, masif, dan terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Akhirnya kita menganggap keraton itu kan hal yang tabu. Apa iya sih keraton itu Islam beneran? Apa iya sih? Nah ini fakta di lapangan. Ada orang pakai belangkon dan lain sebagainya. Pasti ini salah satu efeknya. Karena terlalu mengagumkan klan Yaman akhirnya begini. Warga Nahdien itu lupa dengan jati diri bangsanya yang sudah dimapankan oleh Wali Songo. Loh, menurut saya itu Wali Songo itu ulama yang sangat langka di dunia ini menurut saya. Karena setahu saya di negara manapun itu belum ada bangsa yang seperti Indonesia. Karena di Indonesia nasionalisme dengan agama itu sudah selesai di sini. Siapa yang menyelesaikan? Wali Songo tersebut. Wali Songo mampu berasimilasi dengan bangsa Indonesia, baik sisi pendidikannya, baik sisi kebudayaannya, baik sisi politiknya, dan lain sebagainya. Nah, kita dari informasi-informasi tentang Wali Songo tersebut itu jauh atau dijauhkan oleh klan Ba'alwi, menjadikan kita itu mentalnya inlander. Banyak kiai-kiai yang mentalnya inlander. Walaupun berkelit kita husnuzon saja kepada nasab Ba'alwi dan sebagainya, itu bukan husnuzon. Husnuzon kalau nggak ada data, kalau sudah ada data ya nggak bisa husnuzon. Loh, kenapa kok masih bilang husnuzon? Karena apa? Karena mentalnya inlander, sudah itu saja. Nggak bisa dibantah menurut saya. Memang mereka itu mentalnya sudah inlander. Kiai-kiai yang mendukung Wali Songo, mendukung Ba'alwi, mentalnya sudah inlander. Jadi ya begitu. Mereka berdalil memang hanya untuk alibi saja, bukan yang sebenarnya. Kenapa saya katakan keraton peninggalan Wali Songo adalah punjer informasi daripada Wali Songo itu sendiri? Saya punya dua alasan. Yang pertama, keraton itu adalah wujud, dan sekarang wujudnya itu masih ada, dan sistem organisasi monarkinya masih ada, dan itu diakui pemerintah dan juga dunia internasional sebagai warisan Wali Songo. Itu satu. Yang kedua, di keraton-keraton, terutama mungkin di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, terus di Kesultanan Yogyakarta, di Kadipaten Mangkunegaran Solo, di Kadipaten Pakualam Jogja, di Kesultanan Cirebon, di Keraton Sumeneb, di Keraton Subang, dan lain-lain, itu masih ada naskah-naskah yang menyampaikan atau ditulis di situ, di naskah tersebut, menulis bahwa Wali Songo itu bukan Ba'alwi. Oh, saya pernah baca sendiri. Dan itu naskah-naskah tersebut berada di Tepas Darah Dalam. Itu sumbernya di situ. Contoh naskahnya Serat Raja Putra, Serat Sorosilah Panengen lan
Pangiwo. Kalau Panengen itu yang jalur ke Rasulullah, kalau Pangiwo itu yang ke raja-raja Mataram Islam. Terus Serat Chandra apa itu namanya? Serat Chandra Kantra dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali. Nah, parahnya lagi, kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo itu banyak yang membuat organisasi mengatasnamakan Wali Songo, akan tetapi tidak berafiliasi dengan keraton peninggalan Wali Songo, malah mereka itu berafiliasi atau partnernya itu dengan Pahlawi, yang akhirnya Wali Songo itu nasabnya ke Pahlawi dan banyak korbannya. Maka sekarang banyak kiai yang masih membela Pahlawi tersebut. Banyak ada IKZ, itu organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Wali Songo tapi tidak jelas menurut saya. Ada IKZ yang sekarang itu vakum, ada Ashraf Asmat Khan, ada Yayasan Syekh Jumadil Kubro. Wah, masih banyak lagi. Mungkin masih banyak lagi yang saya tahu itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor masih banyak kiai-kiai yang mendukung Pahlawi, dan untuk orang awam itu masih banyak yang tidak paham dengan polemik nasab ini, ya karena itu tadi, sebagai masyarakat awam mereka jauh dari ajaran-ajaran Wali Songo, mental inlander kan membanggakan membanggakan bangsa lain dan merasa bangsa sendiri itu lebih rendah. Nah, ini contohnya. Kita itu menganggap wali-wali tarim itu luar biasa, contohnya begitu. Indonesia milik tarim dan sebagainya. Padahal di Indonesia itu ulamanya hebat-hebat, terutama Wali Songo itu. Wali Songo bisa menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan kebangsaan, menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara dan lain sebagainya. Banyak banget lah, menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pendidikan yang sudah berjalan di Nusantara, khususnya di Jawa, yang itu diasimilasikan menjadi Islam yang punya corak tersendiri. Dan Wali Songo berhasil. Kalau Yaman udah, sekarang masih perang melulu. Nah, kita lupa dengan hal itu. Kenapa? Jauh dari punjer informasi tentang Wali Songo tersebut, yang itu adanya di keraton. Itu pembahasan pertama. Yang kedua, Pak Ali itu mengklaim keturunan sultan atau raja-raja Nusantara. Salah satu organisasinya yaitu Salatin itu. Atau organisasinya sebenarnya bikinan-bikinan kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo, tapi partnernya Pahlawi. Ya contoh itu tadi, Asmat Khan dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pribumi berarti menghadapi dua arus itu. Satu, menghadapi Pahlawi sendiri. Kedua, menghadapi kiai-kiai atau kiai pribumi yang memang mendukung Pahlawi dan nasabnya itu sudah terisbat oleh Pahlawi, kan repot jadinya. Walaupun saya sendiri punya keyakinan suatu saat pasti kita akan menang. Itu. Asalkan sama-sama terstruktur, sistematis, dan masif. Pahlawi mengklaim keturunan Sultan Raja-Raja Nusantara. Ini fakta. Contoh, Pahlawi itu kan selalu gembar-gembor bahwa nasab perempuan itu kan terputus. Tapi mereka mengklaim, contohnya KRT Sumodiningrat itu diklaim marga Yahya oleh Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Jalurnya ke Raja Hamengkubuwono, Raja Jawa maksudnya, jalurnya ke Raja Jawa itu lewat perempuan, tapi tetap diakui. Nah, ini kan aneh. Pahlawi itu mengklaim atau berpendapat bahwa nasab lewat jalur perempuan itu putus,
Tapi mengklaim jalur perempuan raja-raja Jawa itu juga menurunkan Pahlawi. Nah, ini kan kurang ajar sekali. Kalau yang jalur perempuannya itu punya kedudukan di masyarakat, kayak tadi menjadi raja, ya sangat semangat sekali untuk digembar-gemborkan. Contohnya KRT Sumedungira diklaim turunan bin Yahya dan lain sebagainya. Masih banyak. Pangeran Diponegoro diklaim Mbak Bun. Nah ini fakta. Baklawi mengklaim keturunan Sultan Raja-Raja Nusantara. Ini fakta. Contohnya kemarin pas tanggal 7 September di kantor Robitoh Ngalawiyah, seorang perempuan dari kalangan Baklawi menyampaikan bahwa Pangeran Diponegoro bermarga Bakbut. Ini bagi orang yang berpikir, bagi kiai-kiai yang berpikir, seharusnya mereka paham bahwa Pak Alwi memang suka mengklaim-mengklaim begitu. Itu tidak hanya oknum, karena apa? Itu disampaikan di kantor Robitoh Halawiyah. Berarti apa? Berarti di kelompok mereka memang sudah ada narasi, memang dibentuk narasi bahwa klan-klan Pak Alwi adalah keturunan raja-raja Jawa. Nah ini bahaya. Tapi masih banyak yang tidak sadar, entah kenapa, nggak tahu saya. Karena mentalnya inlander itu saja yang paling gampang saya jawabnya. Mentalnya inlander, udah itu aja. Nggak usah berkelit, nggak usah ngeyel. Mentalnya inlander, kiai-kiai mendukung Pak Lawi. Nggak usah berkelit pakai dalil lah, nggak usah. Mentalnya inlander itu saja, sudah titik. Itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit tentang analisa saya di lapangan terkait kenapa sekarang kok masih banyak kiai-kiai yang masih mendukung Pak Lawi. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa mencerahkan kepada panjenengan, dan semoga kebenaran itu akan selalu mendapat jalannya dan selalu mendapat kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, demikianlah ya apa yang sudah disampaikan tadi oleh teman kita, sahabat kita, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan, dan ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang sangat berharga, apa yang kita tadinya tidak ketahui dan kita bisa ketahui dan kita bisa pahami. Nah untuk itu, kepada teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita simak ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, anak cucu kita ke depan. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.